Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang materi ketahanan nasional dan bela negara. Adapun poin-poin dari materi tersebut ialah pengertian dari ketahanan nasional dan bela negara serta urgensinya. Yang kedua ialah asas-asas dan sifat-sifat ketahanan nasional. Yang ketiga ialah tantangan ketahanan nasional dan bela negara, dan yang terakhir ialah pembahasan tentang ajaran Islam mengenai bela negara. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian dari ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dari ketahanan nasional dapat kita artikan dalam 3 hal. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi ialah di mana konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Asagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi ialah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Dan yang ketiga ialah ketahanan nasional sebagai metode atau strategi, ialah dengan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Asagatra yang sifatnya integral komprehensif. Adapun pengertian dari bela negara ialah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan keadilan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun bela negara itu ada 2, yang pertama yaitu bela negara dapat secara fisik, dan yang kedua bela negara secara non fisik. Baik, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai asas-asas dan sifat-sifat ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Sahla Maharani Sakti tentang poin pertama, kedua, dan ketiga mengenai sifat-sifat ketahanan nasional. Waktu tempatnya dipersilahkan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip. Yang kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional ini tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung kepada kondisi dan situasi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, masih dengan sifat-sifat ketahanan nasional. Poin keempatnya yaitu tentang wibawa. Wibawa dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, maka semakin besar pula kewibawanya. Poin kelima dari sifat-sifat ketahanan nasional ialah konsultasi dan kerjasama, di mana di sana itu melihat dengan saling menghargai dengan mengandalkan pola kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, baik, masih di dalam poin asas-asas dan sifat-sifat ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Seya Delina. Poin tentang asas-asas ketahanan nasional. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Nah, selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas tersebut terbagi menjadi 4, yaitu 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2.
asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 3. Asas kekeluargaan. Dan asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu tentang tantangan ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh Saudari Seia Adelina. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tantangan ketahanan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah tantangan ketahanan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bidang. Antara lain, yang pertama di bidang politik. Pemerintahan yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, artinya pemerintahan yang tidak demokratis, atau dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Suatu kenyataan bahwa kemiskinan terdapat dalam jumlah yang besar di Indonesia. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat dari perbedaan ras dan golongan. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, di mana Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan diambil oleh negara lain. Mengatasi hal ini dapat memperkuat pengamanan di daerah batasan dengan menempatkan TNI di daerah perbatasan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ialah tentang ajaran Islam mengenai bela negara yang akan disampaikan oleh Saudari Sahla Maharani Sakti. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ajaran Islam tentang bela negara. Islam adalah agama yang lengkap atau komprehensif. Segala ajaran, arahan, dan larangannya merangkum segala aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya terdapat konsep mengenai bela negara. Banyak orang mengira bahwa konsep bela negara bertentangan dengan Islam yang mengharuskan berukhuwah antar sesama muslim tanpa ada sekat negara. Bela negara merupakan salah satu perwujudan berukhuwah dalam Islam, yakni ukhuwah watoniyah, yang berarti mencintai dan bersaudara dengan yang sebangsa dan setanah air. Maka dari itu, bela negara merupakan salah satu hal yang wajib di dalam Islam. Adapun dalil Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Dan di antara bentuk taat kepada ulil amri adalah membela mereka dalam memerangi pihak-pihak yang membenci dan melawan mereka di negeri-negeri mereka. Mungkin dicukupkan dari kami presentasi kelompok 9 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekeliruan dalam materinya. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.